Nah, yang keempat adalah bahasa kasih pelayanan, act of service. Ada anak yang kelompok bahasa kasihnya pelayanan, berarti dia senang sekali kalau orang tuanya membantu dia atau melayani dia. Misalnya, waktu anak masih kecil kita mandiin dia, kita suapin dia, kita bawain mainan pada saat dia sakit, kita gendong dia waktu nangis, dan kalau udah rada besar, kita bantuin dia ngafal pelajaran dan lain-lain. Anak kelompok ini, ibu bapak tolong perhatikan. Jangan dihina, jangan diomelin, jangan dilecehkan dengan perkataan manja amat sih lu, males amat sih lu. Jadi kayaknya dikit-dikit mau dibantuin. Tahu nggak sih mama capek? Tahu nggak sih mama pulang kerja? Tahu nggak sih mama nggak ada waktu? Papa jangan diganggu, papa itu udah capek. Kamu bikin PR aja sendiri, masa udah gede nggak bisa sih? Kamu dikit-dikit jatuh aja nangis, maunya digendong mama dan lain-lain. Ingat udah umur berapa gitu. Wah, anak yang kalau bahasa kasihnya pelayanan, ibu bapak gituin, itu sakitnya bagaikan ditusuk sama pisau. Tajam sekali. Dia sangat merasakan, aduh, kenapa ya mama saya menolak saya? Kenapa ya papa saya nggak bisa ngerti bahwa bagi saya itu dibantuin itu sesuatu yang menyenangkan. Bukan berarti mereka males, bukan berarti mereka itu cuek, bukan berarti mereka itu manja. Enggak. Emang tuntutan bahasa kasihnya dia kepengen dilayani gitu. Lebih dari anak-anak biasa. Ya, kalau kecil memang kita melayani mereka. Tapi ini kalau yang bahasa kasihnya pelayanan, sampai gede juga minta begitu. Jadi misalnya lagi pergi gitu, lagi pergi belanja. Terus kalau anak yang bahasa kasihnya ini kepengennya dilayanin, mau beli kaos kaki, mama pilihin dong gitu. Udah SMA nih, mama pilihin dong. Ya ampun Tuhan, udah SMA pilih aja sukanya yang mana, masa mama yang pilih kaos kaki buat kamu. Bagi mereka bukan kaos kakinya, bagi mereka adalah dia kepengen dilayani oleh mamanya. Ya, ini Bapak Ibu mesti sadar, mesti perhatiin, cek anaknya masing-masing ya. Nanti ada tesnya, kalau mau bisa bilang ke panitia, saya bisa kasih cara ngetes anak kita berada di mana. Nah, contoh tindakan yang anak yang berbahasa kasih pelayanan, itu kita buatkan makanan yang dia sukai. Tuh, sampai gede aja nih, maaf bicara ya, sampai tua bangka aja, kalau dia bahasa kasihnya pelayanan, seneng banget gitu dimasakin mamanya. Ya, terutama istri atau suami yang berbahasa kasih pelayanan. Ini saya pernah punya klien, hampir bercerai, gara-gara suaminya nuntut. Suaminya bahasa kasih pelayanan. Istrinya bukan, jadi istrinya marah banget gini. Masya Allah, udah tua bangka, makan aja mesti disiapin di meja, mesti ditaruhin di piringnya, mesti ini, nggak bisa apa ambil sendiri. Emang gue babu lu, udah dimasakin udah bagus, semuanya mesti dilayanin, minta ampun gitu. Wah, tiap hari marah, berantem. Dia nggak ngerti bahasa kasih suaminya adalah pelayanan. Belum tentu manja, emang ada sih suami-suami sinyo-sinyo yang dimanja sama mamanya ada. Tapi hati-hati, kalau bahasa kasih dia pelayanan, dia sangat menghargai kalau istrinya bisa melayani dia, misalnya pulang kerja diambilin air gitu kan. Aduh, itu rasanya dunia indah. Kayak terbang ke langit ketujuh, padahal cuma melayani kayak gitu. Nah, itu berarti orang yang bahasa kasih pelayanan sampai gede pun, sampai tua pun, hatinya menuntut hal itu. Bukan berarti dia manja, emang begitu gitu. Nah, kalau baby, misalnya bapak ibu gantiin popoknya, terus gendong anaknya, waktu dia jalan kecapean, mama gendong dong gitu. Dia kepengen dilayani. Atau misalnya berikan contoh bagaimana kita melayani orang lain, bantuin dia bikin PR, menghafal pelajaran. Belum tentu karena dia nggak bisa loh, belum tentu. Dia cuma kepengen dilayani sama orang tuanya. Ya, itu bahasa kasih yang keempat. Yang kelima, bahasa kasih sentuhan fisik atau physical touch. Anak yang atau orang yang berada dalam kelompok sentuhan fisik ini adalah anak yang kalau nggak merasakan touch, pegangan, belayan orang tuanya, itu kayak orang yang kurang gitu, kayak orang mau rindu minum morfin gitu, kayak linglung gitu loh. Karena dia belum digendong, dia belum dibelai, dia belum dicium, dia belum dihug, didekap gitu. Kayaknya ada yang kurang, satu hari itu kayaknya berantakan buat dia. Nah, jadi perhatikan ya, kalau anak Anda berada pada kelompok ini, dia membutuhkan sekali
gosok lembut punggungnya, berikan ciuman, berikan pelukan, tepuk pundak atau kepalanya, gandeng tangannya saat dia nyebrang, dekap anak Anda kalau dia lagi ketakutan, dan lain sebagainya. Bayangin kalau kelompok ini sentuhan fisik enggak diberikan. Ya. Jadi ibu bapak kalau misalnya gini, punya anak udah gede, udah remaja, masih nyender-nyender ke emaknya, kepalanya taruh di pundak emaknya. Kalau duduk gitu nyender-nyender, pengen dipangku, jangan diomelin, jangan dimaki, jangan dihina, jangan dipermalukan. Aduh, nih anak nggak tahu diri, udah tua bangka, malu lagi, masih nyender-nyender sama mama. Hati-hati. Siapa tahu kebutuhan bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik. Mereka butuh sekali dekapan dari orang tuanya. Waktu kecil, memang anak-anak pada umumnya senang dicium, didekap, itu waktu kecil. Tapi perhatikan nanti pada saat remaja. Kalau dia mulai minggir akan hal ini, misalnya dia umur 12-13 udah nggak mau dicium mamanya, udah nggak mau dibelai mamanya, udah nggak mau dianterin mamanya, udah nggak mau dipeluk-peluk mamanya. Yaitu berarti bahasa kasih mereka bukan sentuhan fisik. Jangan dipaksa. Karena mereka malunya setengah mati. Tapi ada yang masih udah 18, 19, 20, masih pengen deket-deket emaknya, pengen dipeluk-peluk, pengen dibelai-belai gitu. Itu berarti dia merindukan bahasa kasih itu. Berikan kebutuhan mereka. Tentu pada saat lagi nggak ada orang gitu loh. Maksudnya nggak di depan umum, kan mereka juga malu, udah gede. Tapi berikan, cukupi, lengkapi. Jangan dikatain. Karena buat mereka itu menderita sekali. Oke? Nah, 5 bahasa kasih ini, kalau kita bisa tahu anak kita ada di mana, maka kita bisa memenuhi kebutuhan mereka, dan mereka juga akan merasakan kita punya kasih sayang itu nempel di mereka, kita punya perhatian itu nempel, otomatis deh mereka akan merasa terpuaskan, terus mereka akan lebih nurut, kalau disuruh apa-apa tuh lebih nurut, karena kebutuhan mereka terpenuhi. Sama dengan suami istri, bayangin kalau suami kebutuhannya ini, istrinya nggak ngerti, nggak dipenuhin, si istri butuhnya ini, suaminya nggak ngerti, ya. Ini contoh, sekali lagi contoh keluarga saya sendiri. Papa saya itu kebutuhannya kebersamaan, kualitas bersama-sama, quality time. Mama saya nggak pernah ngerti bahwa dia itu kebutuhannya quality time. Sedangkan mama saya itu kebutuhannya pujian. Dia kalau udah capek, kepengen lah suaminya ngerti, memuji dia sedikit gitu. Orang zaman dulu nggak ngerti gini-ginian. Jadi, kalau pulang dari pasar, pulang dagang, papa saya tuh kepengennya gini, udah lu mandi, kita pergi sama-sama, nggak punya duit juga naik becak lah, atau jalan kaki ke Prensen Park tuh ya di Jakarta, di Mangga Besar, jalan-jalan aja, kita nggak punya duit ya nggak apa-apa, jalan-jalan, lihat-lihat lampu, lihat-lihat orang jualan gitu. Mama saya pulang dari pasar udah keok, udah capek setengah mati, maunya tidur. Jadi mama saya bilang gini, Masya Allah, lu nggak tahu ya badan gue rontok, capek lagi, habis mandi makan kepengennya bobo, pengen tidur, lu mau jalan-jalan aja sendiri. Sehari, 2 hari, 3 hari, terus papa saya digituin. Dia merasa kosong, dia merasa kayaknya, kenapa ya mama saya nggak ngerti bahwa dia kepengen banget naik beca berduaan, dia kepengen banget jalan berduaan gitu. Bagi mama saya, ganjen lu udah tua aja pasti pengen jalan-jalan berdua, malu lagi sama anak udah pada gede gitu. Keributan terus terjadi karena papa saya merasa kosong, nggak pernah bisa dipenuhin kebutuhannya. Sedangkan mama saya juga marah-marah. Papa saya seakan-akan nggak menghargai, dia tuh kepengen dibantuin. Oh ya, bahasa kasih dia pelayanan dan pujian. Dia kepengen dibantuin, Boya lu bantuin gitu. Kita sama-sama capek di pasar, lu nggak mau bantuin. Lu kira gue babu, kerja semua sendiri, ngurusin anak, ngurusin rumah, dan lain-lain. Ribut gitu ya. Keributan terjadi kenapa suami istri? Karena masing-masing tidak terpenuhi kebutuhan kasihnya. Demikian pula dengan anak. Kalau kita nggak ngerti anak kita berada di mana, maka kita tendensinya akan nyalahin mereka, marah-marah, dan kita lupa memenuhi kebutuhan kasih mereka. Jadi tolong Bapak Ibu perhatikan hal ini ya.